Yang di seberang lagi proses, Pak. Di seberang sana ini lagi pembuatan kolam lagi. Nanti ke sana. Kolam bagian belakang. Nah, ini ada Pak Hajinya. Nah ini waktu kemarin kan kita belum ya Pak. Nah ini penambahannya ini ada ini. Ini juga dari depan sana. Semua dari tadi Pak. Ya tempat dia di mana dia depan. Makan dia baru muncul. Biasanya kalau misalnya oksigennya kurang, dia muncul ke atas. Kenapa muncul ke atas? Karena dia ngambil oksigen. Tahun nih saya. Iya. Ini pertama kali itu adalah bulan Oktober ya. Tahun betul tahun. Pertama kali nyalain ya instalasi. Pertama kali itu Pak Iwan melakukan bisnis ikan. Iya betul. Secara intensif ya, secara intensif. Sudah pernah lewat? Sebetulnya karena di sini memang masyarakat di sini biasa memelihara ikan, kita memanfaatkan yang ada. Nah kebetulan ya alhamdulillah ketemu dengan Pak Delpa untuk peralatan, mesin dan sebagainya. Kalau saya di Tasik itu memang dari zaman dulu ya, sudah produksi ikan tradisional betul. Secara besar-besaran dengan teknologi. Ini baru kita ya, baru sekarang. Ini setelah corona Pak, ya setelah corona ya, gara-gara corona kita memanfaatkan lahan yang ada, kita maksimalkan gitu. Jadi Pak sebetulnya Pak Asep, Pak Haji Asep kebetulan ini dan lahan gitu ya. Pak ini yang istilahnya sebagai manajer produksinya baru iya betul. Iya, kan saya di peternakan Unpad, Pak. Oh, Unpad, iya. Wah, ini beliau juga secara ilmuwan juga ilmu basic untuk perikanan. Kalau perikanan sih mungkin karena kita bergelut di peternakan ya sedikit banyak sudah tidak terlalu jauh lah. Jadi awal muasalnya Pak bisa tertarik untuk budidaya ikan dan menyelatkan. Secara besar ini kebetulan kita kan setelah corona kita berpikir bagaimana memanfaatkan lahan. Kebetulan untuk ikan ini ada dari YouTube-nya Pak Delpa sendiri untuk teknologi root blower. Nah kebetulan kita juga sudah hitung-hitungan sama Pak Haji, ternyata ini masuk gitu, kita bisa gunakan untuk lahan yang ada. Jadi sudah kepikiran, ya dikira. Ya betul. Dalam besarnya, ya ternyata belum tahu. Nah kebetulan kita bisa ketemu bersama ya alhamdulillah kita bisa sampai sekarang gitu. Ya sekarang. Ada di sini totalnya berapa? Luasannya ini sekitar 300-an Pak, 300 meter persegi ya, 300 meter persegi. Ini satu kotak ini 100-an, betul 100-an. Ada 115, 120. Berapa persen satu kotak ini? Satu kotak ini ada 80 Pak, sekitar 180 sampai 90 besar. 260 iya. 5 kW iya. Alhamdulillah Pak, dengan menggunakan root blower yang 5,5 ini untuk DO yang didapat sampai hari ini masih kondisi di 4,5. Sedangkan kebutuhan ikan ini sebetulnya hanya 3, tapi kita bisa sampai dipakai berapa umur 90 Pak, 90. Sedangkan kalau untuk di awal itu kita bisa sampai 7 kalau di awal 7, kemudian karena
kepadatan kemudian bertambah besar karena kebutuhan oksigennya tinggi, ya akhirnya satu ini kepadatan 100 ekor Pak, ekor per meter kubik. Ya. Hari 10.000 sekitar 10.000 ekor ikan. Kita pernah yang dari yang pertama, periode pertama 150 itu juga sama, alhamdulillah. Karena ada beberapa yang memang pertumbuhannya kita pengen cepat lagi, ya makanya kita ambil yang 100 gitu. Jadi supaya bisa agak-agak ya agak telat. Jadi kita pakainya yang 100. Kelihatan Pak dari kalau yang saya lihat itu dibandingin Pak, kalau yang oksigennya kurang karena pada Iya, iya, betul. Iya, ngambil napas. Ya alhamdulillah sampai malam pun, biasanya kan malam di ini suka ke atas ya untuk menarik udara. Kalau kita enggak, kita sampai sekarang enggak, kecuali dia dikasih makan baru muncul, baru keluar. Ya. termasuk hujan juga. Hujan ya, betul, turun ya. Kalau karena kita di atap Pak, jadi tidak terpengaruh gitu, terpengaruh sama lingkungan. Gitu. Memang kelebihan teknologi biologis ini dia kuat terhadap Proses betul. kuat ekstrim. Ya, sering menggunakan ya, betul. Hujan juga begitu. Ya, alhamdulillah dengan kondisi dengan menggunakan root blower ini karena oksigennya cukup, semuanya cukup, bakteri yang berjalan juga berproses di sini juga berjalan baik Pak. Jadi akhirnya vlog juga terjadi seimbang gitu, seimbang. Ada perlakuan khusus kan? Paling kita karena untuk mengubah amoniak menjadi ini kita menggunakan probiotik Pak. Jadi kita probiotik saja. Ya. Campuran probiotik juga yang detail. Iya betul. Sekian enggak kita disesuaikan karena kan kalau dengan adanya oksigen ini maka probiotik juga akan bakteri-bakteri yang terjadi, bakteri aerob ini akan berjalan dengan baik gitu. Iya, natural betul. Karena oksigennya yang cukup. Oksigen, iya, kuncinya di oksigen. Bapak kasih SOP, kasih bakteri sekian Kan juga alhamdulillah ya. Ya kalau ada oksigennya, oksigen cukup. Ternyata kita tidak banyak menggunakan bakteri atau molasis karena kan dari proses oksigen molasis bakteri pertama aja. Pertama dan ada beberapa yang tergantung situasi lah situasinya. Nah kita kan ada pemeriksaan yang dilakukan. Ada terdokumentasi Pak. Berapa? Oh nanti kita ada catatan karena setiap bulan kita ada evaluasi setiap bulan untuk DO, amoniak, nitrat, nitrit kita coba vitaminnya. Vitamin kita gunakan juga nanti dicampur di pakan Pak. Dicampur di pakan saja. Sebenarnya nggak ada rahasia-rahasianya. Tidak ada sebetulnya Pak. Ya kita yang penting tadi oksigennya cukup, kemudian proses nitrifikasi nggak ada sebetulnya. Ada di pasar, ada semuanya juga ada di pasar. Sebetulnya kita tinggal bagaimana mengelolanya ini, oksigennya cukup, semuanya dengan baik dan benar, insya Allah kita berjalan, tidak ada kendala lah. Kendala apa? Tidak ada Pak, belum ketemu kita. Bapak harus jaga mesin jangan mati, iya, karena kita juga ya alhamdulillah genset juga ada, jadi kita tidak terlalu tidak terlalu ada masalah gitu, karena kan kebetulan kita sama di Garmin, jadi kita ngabarin sama Garmin. Sebenarnya Bapak secara teknikal itu udah familiar ya? Iya sudah familiar, ya dengan mesin-mesin, udah dengan mesin. Betul. Jadi alhamdulillah dan kita sekarang Pak Deta alhamdulillah Pak Haji mengembangkan lagi di belakang dari kemarin 3 kolam. Sekarang sudah ada sekitar 10 nanti dibikin. Ya ini kan yang pertama kita bikin di sini. Satu kolam itu 100 ya dibikin dulu. 3 nanti ditambah di depan ada 2, di samping 2, 4, di belakang ada 2. Ada 2 lagi dikembangkan lagi 2. Kita tidak lihat ya. Untuk lempar ke pasar gimana? Ya alhamdulillah kalau pasar untuk Tasik saja kita belum
bisa memenuhi gitu Pak. Belum bisa. Zaman mau makanya Tasik itu udah dari zaman dari zaman dulu produksi ikan, tapi kita belum Sisanya memenuhi. dari mana, Ikannya kebanyakan dari Cirata, dari luar, dari waduk gitu. Kebetulan ya kita juga kemarin kita diskusi dengan orang pemerintah KKP baru masuk hanya 10% dari produksi untuk di Tasik, iya, dari Tasiknya sendiri. Nah, buat masyarakat Tasik itu peluang yang sangat besar ya. Iya. Bagaimana sebenarnya kebutuhan ikan di daerah Tasik sendiri yang terkenal sebagai penghasil Betul. produksi ikan itu belum bisa dipenuhi kan. Iya belum. Jadi harus ada terobosan-terobosan baru kan, termasuk dengan sistem blok menggunakan base blower dan Betul. lalu terobosan-terobosan untuk meningkatkan produksi. Kondisinya diversifikasikan ikan, betul Pak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teknologi Berarti ini masih jauh nih Pak ya? masih kita selalu bergeser. Kebutuhan di Tasik itu 8 ton Pak 8 ton sehari. untuk produksi Tasik aja, untuk di Tasik aja di satu pasar gitu Pak. Di satu Untuk pasar 8 ton. 8 ton, belum di luar yang saya tidak tahu ya. Target Bapak Untuk berapa memenuhi, persen ya? mudah-mudahan lah bisa kita bersama-sama dengan petani ikan di Tasik bisa memenuhi yang ada gitu Pak di sini. Tadi kita ngobrol-ngobrol Bapak mau apa merangkul petani Ya, yang lain. jadi kita beberapa minggu kemarin dengan dari KKP, dari Dinas Perikanan, dari Dinas Pertanian, bagaimana masyarakat sekeliling kita bisa meningkatkan keekonomiannya. Jadi kita di petani sekarang kita sudah ada contoh di salah satu kelompok untuk pendederan Pak. Nanti pendederan ini sekitar umur cukup untuk dibesarkan, nanti kita tarik semuanya ke sini gitu. Itu salah satu kerjasama di petani nanti alami ya di padi karena kita kan banyak kan di sawah ini kita manfaatkan juga seperti tadi kita ngobrol sama orang pertanian bahwa selain padi kita juga bisa minam padi nanti untuk pembesarannya di kita di kata ya kita beli di sana dibesarkan. Salah satunya ini sangat besar Pak, sangat besar. Saya kebayang itu pembeli udah ngantri. Betul Pak, nggak ada. Ini stok nggak ada, betul ini terjadi Pak, betulnya terjadi betul. Jadi alhamdulillah gitu ya. Kalau dulu kita baru pertama berpikirnya kemana ngejualnya gitu, tapi ternyata pasar sangat terbuka. Tinggal kita milih mau yang mana, mau kemanakan, iya. Ya mudah-mudahan kita bisa terus rasanya berkembang. Juga beda, beda Pak, beda. Iya, kita ikan berlendir katanya gitu. Jadi iya, jadi beda dengan ikan-ikan yang lain. Ikan di sini ini mungkin karena banyak jadi secara otomatis atau karena oksigennya sudah cukup bagus ataupun bagaimana proses secara alaminya dia banyak untuk mengeluarkan lendir gitu. Nggak tahu itu belum kita apa-apanya, tapi rasanya beda, betul. Sudah beberapa yang mengungkapkan datang lagi ke sini. Mungkin ya kalau secara apa namanya biologi gitu Pak. Iya, betul. Jadi ikannya nggak stres kali. Iya, nggak stres. Happy, betul. Dagingnya enak. Dagingnya enak terus ya mungkin karena ini kan ada plok ya, ada mau makanan alaminya juga. Makanan alaminya dia makan seperti itu. Mau makan alami bisa reduksi berapa persen Pak? Apa? Ya mudah-mudahan kita juga lagi ini FCR kita baru nyampe 1,1 Pak. Nanti kita mudah-mudahan bisa lebih direndahkan lagi gitu ya. Ini lagi dihitung lagi. Karena banyak yang beli Pak ya kan. Betul. Sebenarnya belum waktunya panen. Ya betul. Dari ukuran sudah ada yang ukurannya misalnya kita rencana dari ukuran 4 dari 8 aja ukuran 1 kilo 8 ekor itu sudah dijual sudah diambil. Dan beberapa beli juga ya betul. ada sekarang ya karena kita menyediakan segar dan bisa dilihat gitu, kita tidak terbuka saja bahwa ini sambil kita memperkenalkan dengan teknologi ini Pak. Jadi kita juga ada pembelajaran ke masyarakat yang lain bahwa dengan luasan seperti ini kita bisa meningkatkan produktivitas. Nah ini juga kita banyak ngobrol-ngobrol dengan yang lain-lain, termasuk bagi teman-teman kita juga
yang mau pensiun atau apa sudah banyak siap-siap. Oh ini adalah salah satu alternatif usaha. Salah satu alternatif usaha yang memang tidak memerlukan luasan lahan yang besar, tapi bisa produktivitas bisa tinggi gitu, bisa tinggi. Karena sebenarnya mudah Pak ya. Iya, tidak sulit sebetulnya. Ya alhamdulillah kita hanya mengikuti dari PT BWS gitu Pak. Jadi alhamdulillah kita jadi bisa belajar banyak mengenai teknologi ini gitu. Jadi tapi ya Bapak juga belum sebesar ini juga. iya betul. Baru kita coba-coba. Iya, baru coba-coba. Teknologi ini sudah 20 tahun yang lalu saya menerapkan untuk sistem pengolahan air. Jadi air apapun bentuknya bisa, apapun jeleknya gitu, ternyata dengan kandungan oksigen yang besar, cukup tuh bisa berubah. Betul. Dengan bantuan bakteri. Iya betul. Karena bakteri itu kan sudah disiapin Tuhan di alam, betul. Nah, kita hanya bagaimana menerapkan di dalam lingkungan mikro ini gitu Pak, di lingkungan mikro. Karena kan secara alami juga proses nitrifikasi dan nitrifikasi itu sudah terjadi. Hanya kan kalau di alam memang oksigennya memang seadanya di alam. Kalau di sini kan kita bagaimana diinjeksi gitu kan, diinjeksi. Dalam oksigennya itu kan dari kotoran jadi kan amoniak, ya amoniak, protein dan sebagainya, bakteri dirubah menjadi nitrit, dari nitrit ke nitrat gitu Pak. Jadi dari nitrit kan pakai bakteri juga, iya. Jadi ada proses ini jadi protein. Jadi protein makanan di sini. Ya jadi plok nantinya, mudah-mudahan dibikin plok. Berubah secara biologis itu secara alami aja. Dirangsang oleh bakteri itu. Jadi memang Tuhan sudah membentuk sedemikian rupa, hanya kita tinggal menggunakannya saja. Jadi untuk penggunaan bakteri itu sebetulnya banyak di pasaran, semuanya juga sama, nggak terlalu ribet, hanya tinggal mau nggak gitu menjalankannya, mau nggak belajar. Iya mau coba aja juga. Iya. Saya selalu berapa aja Pak. Iya. Dia tuh dikasih penjelasan, pasti jalanin. Iya, betul. Kalau Pak Haji ya seperti itulah, gerak cepat Pak. Gerak cepat ke kita juga, ke saya secara pribadi sangat. Kalau ada apa-apa gitu kan, kita langsung waktu itu juga ini pengalaman pertama kita waktu ke PBS gitu ya. Itu karena sudah baca sama Pak Iwan, ini ada teknologi root blower bagaimana gitu ya gitu. Kita ke sana gitu, langsung mau tanya langsung kita pulang. Itu malam-malam saya harus berangkat langsung dari pabrik langsung. Iya, langsung ke sana. Jadi itulah Pak Haji. Ya alhamdulillah kita terus memang ya betul. Jadi kita dalam kondisi bagaimana kalau kitanya mau berpikir, kitanya mau menggunakan semua hal yang ada, insya Allah bisa dan kita kan proses ini tidak istilahnya berjalan dengan sendirinya, belajar dari apa yang disampaikan oleh Pak dari PT BWS, Pak Delta khususnya. Ya, alhamdulillah kita bisa sampai sekarang dan bisa bertambah gitu Pak. Jadi nggak mandek. Untuk bisnis Pak ya, antara biaya dengan penjualan, profit. Insya Allah ada. Karena kan katanya kalau pakai blower mahal, iya. Juga mahal. Tapi kan bisa dikembalikan kepada hasil, iya. Tetap ada ya, di akhir kita kan dengan dengan penggunaan ini kan memang mahal. Dengan teknologi ini memang mahal, dengan fine bubble diffusernya, dengan ini, tapi kan hasil yang didapat juga seimbang lah Pak. Seimbang. Makanya Pak Haji kan terus mengembangkan lagi. Pak Haji dia untung tapi belum kembangkan kan ya, jadi diinvestkan lagi. Tambah banyak. Iya. Karena kan permintaannya juga bertambah gitu. Permintaannya juga bertambah. Sudah ada brandingnya di pasar apa ikan berlendir Pak. Kalau di leur katanya gitu. Kalau bahasa Sundanya ya, ikan leur. Ikan leur. Haji Aceh
Dan Nama daerah sih, Pak? apa? Nama daerah atau nama desa? Ini Tanjung, Pak. Tanjung. Tanjung Kawalu. Desa Tanjung. Desa Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kawalu. Oh, Kawalu. Kawalu. Ini Kawalu ini adalah sentra bordir, Pak. Sentra bordir. Ya, alhamdulillah kita nambah ada ikan. Kita coba untuk itulah, Pak. Karena hampir semua lahan di sini, hampir semua orang punya kolam. Hanya belum tadi produktivitasnya ini belum maksimal. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita juga bisa menginspirasi yang lain-lain. Bang, saya sih belum upload ini Pak ya secara luas. Betul. Kemarin kita baru foto-foto aja. Betul. Ada beberapa Pak. Betul, ya. Kemarin juga ada dari mulut ke mulut, termasuk dari beberapa rekan. Ada yang langsung kan ke Bapak juga, karena terinspirasi Bapak juga. nggak khawatir, misalnya ada yang pengen jual lagi jadi pesaing? Enggak, Pak. Karena memang kebutuhan pasarnya juga tidak akan terpenuhi oleh satu orang, dua orang, Pak. Enggak akan terpenuhi. Bahkan kalau kita bisa mengembangkan ini semua, ya mungkin ada kemandirian di produksi ikan untuk wilayah ini saja gitu. Sedangkan Jawa Tengah juga nyarinya ke Tasik, Pak. Ke Tasik juga. Mudah-mudahan Berkembang terus, ya mudah-mudahan berkembang terus. Kita lihat yang satu. Ya, maka bisa dilihat yang tengah, Pak. Ini kan nggak ada, kalau nggak dikasih makan nggak akan bakal naik, Pak. Ini kita kolam ini bareng Pak. Yang ini dulu mungkin, ini dulu, yang ini dulu. Ya mungkin kolam. Ini kan nggak ada di bawah semua, Pak. Iya. Kalau oksigen cukup nggak akan. Perhatikan Pak dari Ya. kolam yang ada tuh di Bali, Iya. itu rata-rata ikannya ada yang Nggak akan. Ini kebetulan karena mungkin dia takut ada hujan, belum keluar. Belum. Jadi untuk 3 root blower kita pasang semua, Pak. Jadi menyambung di samping. Jadi semua, jadi nanti si oksigen ini rata, Pak. Rata. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakai 3. 60. Jadi 600. 600-an. 600 diffuser 600 diffuser. dilayani oleh root blower dengan setengah kW. Kali 2. Kali Jadi 2. Iya, kali 2. Satu root blower itu 6.500. 100, betul. Kali 2 berarti 13.000. 13.000. Bagi 13.000 bagi 600. 100, ya. Berarti satu diffuser 20 20 liter per menit. betul. Pas ya? Ya pas. Ya saya hitungnya dari Pak Delva, Pak. Karena kita buktikan dengan DO, Pak. Dengan DO, jadi rasionya ternyata betul gitu perhitungan Pak Delva. Iya, betul. Ya, dengan perhitungan itu kita ternyata tetap kita bisa hitung matematis gitu, matematis. Jadi tidak asal-asalan. Oksigen yang keluarnya sekian dan kemudian hasil akhir dari produksi kita juga. Pada saat awal 7,5 ya? Iya, betul. BPM pada saat Iya. mau panen Iya, betul. Di 4,5 kemarin, Pak. 4,5. Ini masih, ya kemarin dilihat itu masih normal, Pak. Masih kebutuhannya tidak seperti itu, alhamdulillah. Iya. nah ini pipa-pipanya semua nyambung semua. Semua nyambung. Iya, ada depan sebelum belakang, betul. Jadi benar-benar Jadi supaya rata maksimal, ya maksimal. Jadi tadi perhitungan oksigennya juga Pas, bisa pas gitu. Jadi kita tidak satu mesin untuk beberapa kolam, tapi kita satukan saja dari dua mesin root blower ini, instalasinya digabung gitu, Pak. Jadi yang tadi hitungan-hitungan yang Pak Delva diffuser 20 liter per Betul ya? itu betul gitu. Dan kita buktikan dengan hitungan DO, Pak. DO-nya pas ya. DO-nya juga bisa jalan. Kita udah panjang lebar bahas ya tentang blower, tentang bakteri, tentang diffuser, tentang pemipaan, tentang berjualan, dan saya berharap apa yang kita sampaikan ada manfaatan buat petani semuanya dan bisa menginspirasi rekan-rekan untuk melakukan budidaya ikan hias maupun
gampangannya bisa didevelop. Pak Iwan, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Kesempatannya. Saya mereview kolam Bapak gitu. Amin. Saya berdoa supaya tambah banyak lagi. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan sekitarnya ya kita juga ada kemanfaatan bagi lingkungan kita sendiri gitu ya. Dari kita. Amin. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.